Para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Nurul Ihsan, Desa Cempe, Desa Cempe, bukan Cempe, Kecamatan Lele, Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu dan pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah BTV yang dimuliakan oleh Allah. Tuku tahu bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Indramayu yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Siang hari ini kondisi dan cuaca sangat panas, tapi lihat wajah Bapak Ibu jayadem. Kenapa? Karena adanya rasa cinta di dalam hati kita, betul? Cinta kita semata-mata kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak-anak grip, tolong telepon Mas, mau Hercules, telepon apa udah di panggung. Anak-anak grip tolong telepon Hercules. Hercules telepon apa, bilang aja aku udah di panggung. Di Indonesia ini yang bisa merintah Hercules cuma 2 orang, 1 Pak Prabowo, 2 Gus Miftah. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, saya menyampaikan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Dan sosok itu ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membedakan kenapa kalau Nabi itu yang diperingati hari lahirnya, sementara kalau kiai yang diperingati hari kematiannya.
Makanya Nabi kita peringati maulidnya, kiai kita peringati haulnya. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa Nabi yang diperingati hari lahirnya? Karena Nabi itu bisa dipastikan dari lahir sampai meninggal pasti dalam keadaan baik. Kecilnya baik, remajanya baik, masa mudanya baik, sampai tuanya tetap baik. Tetapi kalau kiai, kenapa yang diperingati hari kematian atau halnya? Karena banyak kiai itu yang awalnya preman, orang yang kurang baik, tetapi matinya dalam keadaan baik. Contoh Kanjeng Sunan Kalijogo, dulu masa mudanya preman, masa mudanya pencuri, masa mudanya perampok, tapi di masa tuanya menjadi wali. Loh, bisa jadi loh, orang seperti Hercules itu matinya menjadi wali, bisa. Dia saya kenalkan dengan Habib Lutfi, diangkat jadi adik angkatnya Habib Lutfi. Hercules Pak, adik angkatnya Habib Lutfi. Dia ketemu saya sekian tahun yang lalu, bilang sama saya begini, Pak, saya itu sudah banyak hidup di dunia malam. Cangkemnya ngapa ya? Yang di Gapura jangan berdiri Bu. Ingat, mereka datang pengen melihat Rai itu, pengen nonton Jokowi. Hercules itu ketemu saya sekian tahun yang lalu. Kebetulan saya itu kiai yang terkenal di dunia preman. Di mana ada preman besar pasti kenal saya. Makanya kepala saya itu sudah berulang kali ditodong pistol oleh para preman. Alhamdulillah nggak mati. Kalau saya hanya sekedar ditodong, kalau Hercules sudah bola-balik ditembak. Termasuk mata beliau itu kenapa diganti ke lereng? Karena ditembak dari jarak 2 meter dan nggak mati. Saya tanya sama Hercules, mau kamu ditembak jarak berapa meter? 2 meter Pak. Kok nggak mati? Enggak Pak, Allah belum izinkan. Loh, keren Pak. Hercules itu pernah sehari dibacok 27 kali dan darahnya hanya keluar 1 gelas saja. Coba sampai dibacok pakai telepon, modal. Oh Pak Camat, Pak Kuwu kok dibaca orang 27 kali, diketak bojone wae modal. Kalau camatnya insya Allah lebih parah. Nah, maka itulah alasan kenapa kalau dia diperingati haulnya. Karena banyak cerita kiai yang awalnya nggak baik, tapi matinya dalam keadaan baik. Beda halnya kalau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari lahir sudah membawa kemuliaan. Bahkan dalam kandungan ibunya Siti Aminah, perut Siti Aminah ketika hamil Kanjeng Nabi, perutnya Munawwaroh. Apa itu Bu? Bersinar. Coba ibu-ibu Indramayu kemarin pas hamil anaknya, kira-kira perutnya bersinar apa PD? Apa itu PD? Peteng dedek. Kalau Kanjeng Nabi Pak, di perut ibunya sudah bersinar. Ketika beliau lahir, mohon maaf, saat Ka'bah mau diserang sama pasukan bergajah yang kita kenal dengan Raja Abraha, sesaat sebelum kelahiran Kanjeng Nabi, pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah. Itu menjelang kelahiran Kanjeng Nabi. Maka kenapa lahirnya Kanjeng Nabi disebut tahun gajah? Nah, kalau bapak di sini paling banyak pakai gajah, sarung gajah gitu. Nah, kayak ini. Ini sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Soalnya saya kelahiran Lampung. Lampung itu identik dengan gajah. Makanya saya dulu sunatnya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. Kalau Pak Guru sunatnya di mana? Oh, di rumah. Kalau Pak Camat di mana Pak Camat? Hah? Oh, mantri sunat.
Kalau anak-anaknya ibu-ibu pengen sunat yang bentuknya bagus, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti ukir-ukiran. Nah, ketika berbicara keteladanan, Nabi Muhammad itu dari muda sudah bisa diteladani. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi di usia remaja sudah ikut berdagang paman-pamannya. Usia 15 tahun, Kanjeng Nabi sudah menjadi pedagang. Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Kanjeng Nabi pernah menjadi petani. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah sosok yang komplit. Maka yang bisa dicontoh hanya Kanjeng Nabi. Kalau kiai, tadi malam saya sampaikan, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Contoh Pak Kuwu mencontoh Gus Miftah, nggak bisa. Kenapa? Gus Miftah pekerjaannya ngaji di lokalisasi bersama para PSK dan lonte. Kalau Pak Kuwu ikut-ikutan bahaya, mau berangkat nggak mau pulang. Kalau Pak Kuwunya alhamdulillah agak gemuk dikit, mungkin di rumah susunya cocok. Kalau Pak Camat kurus, kayaknya di rumah susunya nggak cocok. Oh, ada Bu Camat di sini. Ya Allah, lemur. Camatnya guru temen. Camatnya ya Allah. Ini kalau malam Jumat kan ada semut di atas gajah. Ya. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, salah kawatan kabeh. Tapi Bu Camatnya cantik loh. Dulu mudanya cantik gitu. Tapi kok Camatnya ya pas-pasan wajahnya. Ini Pak Camat besok masuk surga karena bersyukur. Bu Camat masuk surga karena bersabar. Camatnya manjing surga mereka syukur, dia bujuk ayu. Bu Camatnya masuk surga sabar, dia bujuk ayunya kayak ngemel. Tapi Pak Camat dan Bu Camat adalah pasangan yang serasi. Kalau saya melihat seperti pasangan Ipin dan Upin. Masih Bu Camat, ya Allah, HP-nya Bu Camat ngaca kayak gini. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Kalau kita pengen cari teladan yang baik, ya Nabi Muhammad. Manusia yang mohon maaf minim kekurangan, bahkan nggak punya kekurangan. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi dikatakan maksum. Apa Bu? Maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu maksum? Kanjeng Nabi mustahil masuk neraka, pasti surga. Kalau Kanjeng Nabi maksum, Pak Kuwu mesum. Ya, Pak Camat ada baik. Pak Kapolsek luwih nemen. Dan Ramil ada. Umi dan Ramil ya Allah. Kayak jagung bakar. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Camat, kayak Pak dan Ramil, pertahankan. Fit dia lele bukan buaya. Dan Ramil ini Sugianto. Hasilnya mana Pak Sugi? Oh Indramayu kok channelnya Jawa ya Sugianto. Saya tuh punya teman dari Indramayu sangat keren. Sekarang jadi pejabat di Mabes Polri. Asli kelahiran Indramayu. Sekarang bintang 3. Namanya Komisaris Jenderal Ahmad Dogiri. Itu orang Indramayu. Polisi paling keren saat ini. Tepuk tangan untuk Indramayu. Saya tahu sekarang Kuwu besok jadi bupati. Mimpi. Pak Bro ini anaknya siapa? Nana.
Bupati Indramayu Nana orang Lurah Cempeh, Lurah Cempeh, temen ya, Cempeh itu beriwe, Cempeh, Cempeh ini apa nih Cempeh? Lurah Cempeh, Nana pantes, Pak Camat namanya siapa? Ahmad Kauji Romdon. Ahmad Kauji Romdon. Kamu orang tahu Romdon itu artinya apa? Romdon itu artinya terbakar. Iya. Ramadan kan Pak Romdon itu terbakar. Yang dibakar apa? Kemaksiatannya. Kalau Pak Camat yang dibakar apa? Lemaknya. Makanya kurus. Camatnya deder dan rambil lembut, camatnya guru. Kapolsek itu ya lumayan lembut. Pandangan rambil sama kapolsek jadi gemuk-gemuk. Karena cowok itu kalau gemuk biasanya burungnya kecil. Ya. Gak percaya, ayo sepil. Kalau Pak Camat jelas badannya kecil, burungnya lebih kecil. Nah, karena Kanjeng Nabi itu teladan, Anda menjadi pejabat, pengen selamat, ya nyontoh ketika dulu Kanjeng Nabi jadi pejabat. Anda petani, pengen jadi petani yang selamat, contoh dulu ketika Kanjeng Nabi menjadi seorang petani. Ibu-ibu jadi pedagang, pengen selamat, jadilah pedagang sebagaimana Kanjeng Nabi berdagang. Ada pedagang di sini? Banyak. Ada satu hadis yang cukup menakutkan. Apa itu? Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah tempat adalah masjidnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam sebuah daerah adalah pasarnya. Ini berarti tantangan untuk pedagang. Kenapa pasar itu dibenci oleh Kanjeng Nabi? Karena di situ banyak kebohongan, penipuan, ketidakjujuran. Makanya Anda jadi pedagang harus jujur. Jujur itu ada dua, jujur kacang hijau sama jujur ayam. Jujur itu yang untuk ibu-ibu wajah itu namanya jujur. Bubur itu yang untuk tidur itu namanya bubur. Kasur itu yang untuk mana itu namanya kasur. Busur. Oh busur. Bujur. Bu. Itu tantangan. Contoh, saya mau tanya. Ini kan Maulid Nabi itu judulnya apa? Ngerasani Kanjeng Nabi. Tapi ngerasani yang baik-baik. Saya mau tanya. Nabi Muhammad itu menjadi nabi sama menjadi pedagang lebih lama mana? Lebih lama menjadi pedagang atau lama menjadi nabi? Lebih lama menjadi pedagang. Yuk kita hitungan. Tuh makanya pedagang yang semangat kayak Bakul ST. Bakul ST itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang nggak mau maju cuma dua, tandur sama tukang mancing. Ini nggak mau maju. Sekarang maju. Sekarang tandur maju. Lah tadi beriman. Tunggu, tandur maju betul. Tidak bijak. Ini berdengar kan? Terus pasang. Atau makmum mencobakan di sawah dulu. Masa tandur maju? Oh kotak-kotak. Kalau nandur jagung bisa maju karena hijau. Dan itu bisa kepinjak nggak apa-apa. Masa tandur maju? Kamu ini pusing. Ada ukurannya. Berarti yang nggak bisa maju cuma satu, tukang mancing. Kalau mancing nyemplung kolam yang maju ya. Tapi kalau profesi paling sabar, tukang becak. Nunggu penumpang orang teka becaknya tumpaki dewek.
Tapi profesi yang paling jelek wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Iya. Tapi ada satu lagi profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah, dan teman-teman dibiarkan, kan goblok. Kurang ajar itu. Makanya profesi itu yang jelas, polisi, tentara, camat, lurah. Makanya polisi punya undang-undang, tugasnya 3: melayani, melindungi, mengayomi. Ibu-ibu sudah merasa ayam dengan polisi? Dereng cangkem, melayani. Contoh pelayanan, kalau ada pengajian ikut melayani jamaah, main dogo, ini melayani. Pelayanan polisi itu bagus, yang jelek cuma satu: pelayanan buat SIM, paling menjengkelkan. Ujian tes membuat SIM, di mana-mana jalan tuh beloknya cuma 2 kali, kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau tes SIM jalannya bisa muter-muter kayak ular kayak dia. Polisi dewe baik, lah tes sudah bakal lulus. Betul? Makanya sama Pak Kapolri sekarang direformasi, membuat SIM tidak boleh membuat sengsara. Betul? Betul Pak Kapolri? Pak Kapolri dewe baik, kalau tes zaman dulu mungkin lulus. Kalau numpak motor ya licahinya kalau Kapolsek. Mau motornya gede Kapolsek. Masa bikin SIM jalannya belok kanan, muter balik lagi, muter lagi. Ini apaan? Makanya sekarang sama Kapolri direformasi. Nah, makanya sekarang kalau buat SIM tes saja Bu. Sekarang udah bagus, jangan nembak apalagi melalui calok. Tapi kalau perempuan rata-rata nggak mau buat SIM, karena polisi saja kalau dengan ibu-ibu di jalan takut. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Kadang-kadang sudah rating kiri, nggak belok-belok. Ini rating kanan, beloknya kiri. Itu perempuan. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Nabi jadi pedagang itu dari usia 15 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad jadi pedagang berapa tahun Bu? 25 tahun. Nabi Muhammad menjadi nabi dari usia 40 sampai 63 tahun. Berarti menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi nabi. Nah, kalau pengajian di drama ini enak temen ya, kayaknya bengok-bengok, jamaahnya cangkapnya mangan. Mayu dilawan. Mayu dilawan. Iya ini puasa teriaknya jamaah. Ayo dihabiskan nggak apa-apa ya, malu. Di tangan apa ya, hijau-hijau ya. Ada kami Pak Kapolri dimakan loh Pak. Dari kumisnya tambah tebel Pak. Ini apa itu? Kok lemu temen ya? Kayak Pak Guru. Kayaknya jadinya apa? Beras, isinya apa? Beras, isinya apa nih? Beras kok? Ini kalau di sini namanya arem-arem. Di sini tempe. Kamu tahu apa bedanya tempe sama bokong? Tempe dibalik ke tempe, bokong dibalik jadi. Ini kalau di sini namanya arem-arem. Di sini namanya apa?
saya nggak bisa makan, saya puasa. Oh, dimakan sama malu. Saya tuh rajin puasa Bu, sehari puasa sehari enggak, namanya puasa. Termasuk Ramadan saya juga Dawud. Nggak bahaya tak? Pelan-pelan Pak Sopir. Banyak panitianya itu marifat, tahu kiainya puasa nggak disuguh sama sekali. Hercules mau kesini, anak grip. Tadi siapa yang nggak pernah Hercules? Oh enggak. Telepon. Kemarin ke pondok, malam minggu kemarin ke pondok. Besok tanggal 8 dia ke pondok lagi. Mau Hercules itu pernah posisi di Cirebon, saya di Jakarta. Jam 10 malam saya telepon. Hercules, siapa Bah? Penting, kamu ke Jakarta sekarang. Langsung berangkat. Kamar saya didodok 3:30 di Hotel Hyatt Jakarta. Begitu masuk kamar datang, ada perintah Bah? Enggak, tolong kamu temani Abah sahur. Halah Bah. Jauh-jauh dari Cirebon ke Jakarta hanya menemani sahur. Ramongsa tak suruh pulang lagi ke Cirebon. Itu preman, wajahnya kayak preman tapi hatinya beriman. Wow. Kalau Pak Kuwi jelas, body Rambo, hati Romeo. Ya. Kalau Pak Endang Ramil beda, body atletis, hatinya teletabis. Beda kalau Pak Camat, orangnya ingah ini, sebenarnya ingah ini beneran. Tapi kan istrinya gemuk. Salah pokok kabeh. Nah, Nabi jadi Nabi 23 tahun, jadi pedagang 25 tahun. Yo, kita ngerasain kanjeng Nabi. Tapi sebelumnya, biar nggak terlalu panas, kita sholawatan dulu. Setuju? Minta sholawat lagu apa Bu? Sudah drop, siap-siap. Sangoni belum? Nanti tak sangoni. Oh, sebel. Emang Pak Kuwu. Pengajian, rawurunan. Bahaya kan? Ini jabatan keberapa? Yang pertama 6 tahun jadi 9 tahun bersyukur. Lurah-lurah demo minta perpanjangan masa jabatan. Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya urung balik. Utangnya lunas. Mungkin perpanjangan. Artinya apa? Ini namanya sholawatnya apa? Alfu lain. Alfu lain 1000 malam. Oh, keren. Ya, nanti sama nih. Sorry ya Mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ini pengajian paling mewah, mepet salah. Yes, lagu kebangsaannya Gus Miftah saja untuk NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Beneran. Itu kalau dulu mumpung gitu. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibillah wa biladi rasulillah. Ya Allah
apalagi. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassala bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Bi ahli badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan sampai aman masih terjaga. Sucikan hati katakan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Mari rawat bineka demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli tahu di tengah desa. Meringaji dan bersolawat dari Indramayu untuk Indonesia. Dari Indramayu untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Desa Cembeh ngundang Gus Miftah. Bangunan lumayan gagah. Ada gajah Gus nang beli, najan gagah manu Kecamatan Lele yang undang Gus Miftah. Pak Camat kurus tapi gagah. Ada gajah makan gorengan, walaupun gajah tidak urunan. Urunan. Hadirin kami, hadirin kami. Ini kurang sekali enak, bapak masih.
Ini apa? Tanzul. Umurnya juga 23. sudah nikah apa belum? Belum. Saya doakan segera nikah dengan janda. Janda anak 15. Lumayan. Kalau kamu nikah dengan janda, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ada janda di sini? Janda cilik turunan Indramayu. Makasih Bang ya. Dimaksud amin man Gus. Ganda. Bangga. Oke. Iya. Singapura berapa? 5. Untuk beli apa kalau dikasih uang? Untuk beli apa? Makasih. Beli mobil mantan kayak gitu. Ya, nanti beli mobil. Kalau Gus Miftah jadi presiden. Tapi Gus Miftah orang nyalon. Gus Miftah mencalonkan Pak Prabowo. Saya kasih 200 lagi. Jangan minta uang terus. Panggungnya tak kasih 100.000 untuk jimat. Pak Camat jimat 100.000. Dan Ramil 100.000 camat jimat. Kapolsek supaya pelayanannya bagus tak kasih jimat 100.000. Yo sugih dia ini Prabowo. Coba nih. Belakangnya. Uangnya habis $3 saja. Cuma $2. Jadi baris. Diatur banter tak bayarin. Ya, mumet kasih nyong. Atone. Alhamdulillah. Beli roti dapatnya kodok. Pengajian Indramayu dia ini dirampok. Apa? Pertama mam sosis. Kenapa? Yang penting Gus Miftah didoakan ya. Kemudian Gus Miftah ada umur, murah rezeki, tambah istri. Karena aku sedih ya. Setiap omongan kematannya, kamu berharap ya. Dolan ning sawah sing kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan rasa sregep ngaji. Oke randa sing jalodi. Janda ngaco. Janda yang paling tua ngaco. Yang paling tua. Tadi nggak ngaco, sekarang ngaco. Umurnya berapa Mbak? Ini berapa umurnya? 70. Itu berapa? Umurnya berapa? Belum 70. Kalahin dulu. Ya yang 70 sini, yang 70 sini. Kamu ngapain? Dia kesini jualan. Tuh mumet ya tuh. Dan di belum kemudian keluar tapi ada teman. Wes. Jangan mengurus ketemu sepuluh. Wes. Sudah. Ada temen janda ini drama lagi ya. BTV bangkrut ini. Ada temen.
Dari saya hitung berapa sudah ini aja. Ini hitung banyak berapa pasal jalan-jalannya ini. Segini. 20. Wis. Orang tua melu. Berapa? Nabi Muhammad kayak dulu baru jadi presiden, baru jadi khalifah, baru jadi nabi. Makanya saya bersyukur Pak, sebelum saya dikenal orang banyak, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya tabungan. Berarti apa? Orang nggak curiga kalau Gus Miftah uangnya banyak gara-gara jadi kiai. Karena sebelum jadi kiai terkenal, Gus Miftah sudah punya uang. Tanya sama Hercules. Saya kalau minta uang sama Mau Hercules pasti dikasih, tapi saya nggak pernah minta. Saya bilang, Hercules gak usah ngasih abah uang, tapi cukuplah Hercules banyak sedekah. Setiap Kamis sore, Hercules itu pasti sedekah santunan anak yatim. Kalau Ramadan, Mau Hercules itu sedekahnya sampai 3.000 anak yatim. Ayo Pak, kita yang dianggap baik kalah sama orang yang dianggap preman. Setiap Kamis sore itu mengumpulkan 100 anak yatim, 50 anak yatim, itu Mau Hercules. Makanya dulu Pak, saya ketika mau bangun pesantren, mau bangun rumah dulu atau bangun masjid dulu, akhirnya saya putuskan bangun rumah dulu. Istri saya tanya, Beb, kan istriku cantik, umurnya janda tua Indramayu. Kalau janda tua kan kelasnya Pak Camat. Kau bangun rumah dulu kenapa? Karena saya punya pikiran, kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti akan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Kayak Miftah dapat turahan semen dari masjid, dia bangun rumah. Tapi kalau saya sudah punya rumah dulu baru bangun masjid, tidak akan terjadi fitnah. Kenapa? Soalnya orang Jawa itu ada prinsip sing lakoni adem ayam, sing nyawang kakean tangkam. Betul? Maka rumah saya berdiri, saya sudah punya mobil, saya bangun rumah bikin pondok pesantren. Maka hari ini Anda lihat pondok pesantren gratis, makan, sekolah, belajar di pondok, pondoknya Gus Miftah, semuanya gratis. Makanya kalau anak yang dramanya mau mondok nggak punya biaya, silakan di pondoknya tempat Gus Miftah, gratis. Saya kemarin malam minggu pengajian ulang tahun pondok yang dihadiri sama Mau Hercules, dihadiri sama Pak Erick Thohir, dihadiri sama Mas Gibran. Saya bagi-bagi 21 tiket umroh gratis. Yes, oke. Besok tanggal 8 ini saya membuatkan acara orang kampung, karena kampung saya itu 60% Katolik Pak. Yang malam minggu gak ikut pengajian, saya buatkan konser kebangsaan di depan gereja. 60% orang Katolik ikut. Saya besok konser, ada Denny Caknan, Bob Gundas, Woro Widowati, yang ceramah Gus Miftah, bintang tamunya Pak Menhan, Pak Prabowo. Semuanya gratis. Kenapa? Karena saya pernah miskin. Maka saya bilang, saya itu memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Aku Kanjeng Nabi itu kaya. Maksud saya apa? Orang Islam itu mindsetnya harus dirubah. Jangan bilang orang Islam itu miskin gak apa-apa, salah. Kanjeng Nabi 25 tahun menikah dengan janda, mas kawinnya berapa Bu? 20 ekor unta. Kalau satu unta harganya 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo. Makanya hari ini kalau kita ngomong kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, pasti nggak bisa. Kalau harus sama, berarti Banser 25 tahun harus sudah kaya. Kalau harus sama, Banser 25 tahun harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Kalau Siti Khadijah 40 tahun, mohon maaf,
penampilannya masih kayak gadis belia. Lah janda Indramayu 40 tahun. STNK. Setengah tua yang kewer-kewer. Satu lagi setengah tua lemu gino. Bahkan tadi yang berdiri di sini ada yang STMM setengah tua memodar. Jadi bisa, Pak. Maka ini membuktikan apa? Walaupun kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, kita tidak mungkin bisa sama dengan kanjeng. Orang mesti bisa, Pak. Contoh, Pak, dan Ramil yang paling gampang ya. Apakah kita harus sama persis dengan kanjeng Nabi? Oh enggak, nih. Contoh, kanjeng Nabi kalau makan sunahnya pakai apa? Pakai 3 jari. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu kalau makan harus pakai 3 jari sama seperti kanjeng Nabi? Tergantung yang dimakan apa. Kalau tadi Pak Gu makan roti, bisa 3 jari. Makan buras, bisa 3 jari. Tapi kalau sedang makan bubur ayam Cirebon, ya nggak harus pakai 3 jari. Jangan sok-sokan sunnah Rasul pakai jari, bonyok jempolnya. Loh, betul? Makanya mana? Kita itu tidak mungkin bisa sama dengan kanjeng Nabi. Maka kalau melihat Nabi, lihatlah dalam 4 hal. Berapa, Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer, contoh. Kalau mudah-mudahan ketinggalan, pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Kalau Pak Guru cincinnya kelihatannya batu nisan. Batu nisan ini. Kalau Pak Camat merah, ya jelas batu kuburan sama ya. Kalau aku kan beda. Pamer matanya kan yang suku janda baik bisa ngoni, kumu baik bisa ngoni, camat dia. Sini saudara, dia nunggu aku jadi menteri. Nah, saya nggak mau jadi menteri. Pak Prabowo, Gus, tolong bantu saya bisa jadi menteri. Nggak mau, cukup jadi dai saja. Biar bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, ya. Untuk Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman. Nggak menarik, nggak menarik. Kiainya Lonte, Gus Miftah. Nah, menarik. Kiainya Girik, Gus Miftah. Menarik. Kiainya Banser, Gus Miftah. Menarik. Iya menarik. Mau Banser sama dulu? Menarik. Beda perwakilan Banser, perwakilan Girik sini. Bayu maju Bayu. Perwakilan. Kok minta juga mau ya? Satu-satu. Banser, kalau tujuan. Vokalis cangkemnya vokalis. Tadi kan hasil sudah kasih 500. 1, 2, 3, 4, 5. Grip. 5 bandar. Iya itu kalau temen ya. Masuk. Kalau kita melihat Nabi, sini Sukabumi berapa jam, Pak? Jam 5. Berarti harus segera berangkat ini saya. Saya ini malam ini harus ke Sukabumi. Besok pagi di Jakarta jam 7 terbang ke Bali. Saya pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Oh, di Bali. Terus ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu di Bali.
tanggal 8 harus pulang karena konser tadi di pondok sama Pak Prabowo. Kita doakan Bu Sinta sehat ya. Mudah-mudahan Pak Bu nikah lagi ya. Dengan janda yang paling tua. Kalau Pak Bu nikah dengan janda yang paling tua, bisa dipastikan yang mati Pak Bu dulu. Karena berpotensi Pak Bu keracunan. Keracunan apa? Susu kedaluarsa. Nah, kalau berbicara laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini ngaji. Tolong lihatlah Nabi dalam 4 kriteria. Berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang keempat, Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. 4 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. CMP 6 September, pengajian yang kiainya dirampok. Saya itu dimana-mana bagi-bagi duit. Kemarin ulang tahun bagi-bagi duit, ya mungkin uang saya nggak habis-habis. Aku bingung. Sombong amat. Padahal aku nggak pernah berbagi, tapi enteng. Pak Camat pada baik. Duitnya bintang ya kalau Bu Camat. Kalau Bu Camat dibilang dasar gemuk, jawab, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan nasi, iya. Berarti Bu Camat makan nasi, Pak Camat makan hati. Subhanallah. Makan nasi ompong. Subhanallah, langsung haus camatnya. Berak-berak minum. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Artinya apa? Ya terbentuk seperti manusia seperti kita. Walaupun beliau adalah makhluk yang luar biasa. Karena sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi itu punya hobi. Kalau bahasa orang Jogja itu apa Pak? Kelangenan. Kalau orang Cirebon apa ya? Orang Indramayu apa ya? Hobi ya. Hobinya Kanjeng Nabi itu apa? Makan daging kambing. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Indramayu harus sama seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Anda yang kena penyakit stroke, darah tinggi, ya nggak usah makan daging kambing kayak Kanjeng Nabi. Gue stroke, darah tinggi, malam mangan wedhus, cempe, cepat modare. Tapi kalau kambing ternyata penyakitnya cuma satu, mama, iya. Habib Lutfi itu usianya 76 tahun. Sampai hari ini setiap makan pasti daging kambing. Pertanyaannya kok bisa Gus? Tidak. Karena beliau punya resep. Apa resep sehatnya Habib Lutfi? Setelah makan tidak akan minum setelah 30 menit. 30 menit setelah makan baru minum. Kalau Pak dan mereka enggak, makan, minum, maka perutnya bertumpuk lemak karena makan, minum. Habib Lutfi bilang, itu 30 menit berhenti, baru minum. Makanya beliau sehat, padahal usianya 76 tahun. Nabi Muhammad suka makan daging kambing. Orang Indramayu tidak harus, apalagi kalau kere. Nanti pengen makan kayak Kanjeng Nabi, makan kambing kere, malah maling, bahaya. Dan ternyata daging kambing yang dimakan sama Nabi
kaki depan bagian kanan. Setelah diteliti sama dokter, itu ternyata paling rendah kolesterol. Tapi saya matur sama Bapak Ibu Indramayu, kalau diundang akikoh nggak usah takon. Ini kaki depan bagian kanan bukan cangkem. Dari badok betakon. Gak bahaya kali. Jadi tidak harus sama. Makanya Pak, hukum makanan dan minuman dalam Islam itu bisa berubah-ubah. Contoh, emping itu halal apa haram? Halal, tapi bisa haram bagi orang yang punya penyakit asam urat. Jeroan itu halal, tapi bisa haram kalau orang kena penyakit kolesterol. Jeroan itu bagus, tapi bagi saya jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus, itu nggak bagus. Jeroannya rempelah, nggak bagus. Telak. Nggak harus sama. Contoh rokok, sering bawa rokok. Kalau saya nggak rokok. Rokok itu orang itu hukumnya makruh. Orang Muhammadiyah haram. Tapi orang NU juga punya fatwa, rokok bisa menjadi haram ketika dirokok sama orang yang punya penyakit jantung, yang dirokok sama ibu-ibu hamil, itu bisa berubah. Kalau Pak Bu, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek sudah mulai mengurangi rokok warganya. Itu Pak Kapolsek baru telepon minta rokok. Kalau Gus kita alhamdulillah dari kecil nggak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Orang merokok itu nggak bisa tua, karena masih muda sudah mati. Merokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya tidak pernah berhenti. 15% orang meninggal karena merokok. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Bapak saya itu perokok berat. Saya kasih buku bahaya merokok, dibaca, langsung seminggu kemudian berhenti membaca. Kalau saya nggak rokok, nggak bisa dari pasar rokok, nggak bisa. Jangan saya itu terlalu suci. Saya itu kalau minum kopi Pak, kalau nggak panas nggak bisa. Minum teh kalau nggak panas atau es sekalian nggak bisa. Jadi kalau dingin biar itu saya muntah. Padahal saya gaul di dunia malam, tiap hari lihat orang mabuk, saya lihat orang pakai narkoba, orang mabuk, ya sama sekali nggak tertarik. Kalau lihat janda cantik, melihat ya lumrah lah. Yang ngajari saya siapa? Pak Kumunana. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam, supaya kalau mata saya melirik tidak kelihatan. Tapi di sini nggak ada yang bisa dilirik tua-tua kabeh. Tua-tua lemu-lemu, kemayu-kemayu. Itu aja wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Mau belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Mau belimbing di atas ketek, lainnya glowing tuh kaki meletak. Bujamat tuwek tapi kemenyet. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi punya pakaian seperti pakaiannya orang Arab. Namanya jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu harus pakai jubah seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak.
Makanya boleh pakai sarung, boleh pakai celana kayak Pak Camat, boleh pakai jin setan bener iblis kayak Pak Kungu. Oh iya. Kungu pakai jin pantes. Sok muda lo. Sok tahu. Boleh pakai baju Basri Banser, boleh kayak baju Ansor, boleh pakai batik, boleh pakai kaos, boleh kayak baju mewah seperti bajunya aku. Ya kalau dibandingkan bajunya Pak Lurah kan jauh lebih mahal bajunya Pak Lurah. Boleh pakai sarung, boleh pakai seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Buat cangkem kuning. Ini namanya apa? Cangkem. Ini arane tok rongga tok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak kaos. Ini buka, udah babak. Kayak ini buka kayak dia doang. Boleh. Pakai batik boleh. Peci itu peci Islam apa peci apa songkok nasional? Songkok nasional. Berarti orang Islam harus pakai songkok apa enggak? Enggak. Makanya boleh pakai belangkon. Dan belangkon saya ini bilang belangkon paling mahal sedunia. Saya jual belangkon untuk muktamar NU di Lampung dibayar 900 juta. Belangkon ini yang 100 juta. Kebalik ya. Kan tahu ini harga. Ini pas cuma mau kamar Lampung, Bu. Belangkon saya jual, saya sumbangkan laku 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apa maning? Ini goblok. Malah isi ini. Kenapa jadi malu? Sarungnya baik keren, apalagi gak bahaya kan? Pelan-pelan masukin. Jadi orang Indramayu gak harus sama pakai jubah kayak Kanjeng Nabi. Dawe ini ngedep pasir nih kali kok nganggo jubah. Dia bisa little body. Si gatel kelebon wedi. Pekerjaannya mainin pohon kelapa cari gedang, kok pakai jubah. Ya beluruknya nambah loro. Dulu kok hijau ya. Nggak harus sama. Nah, dua lagi. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad punya khususiyah pribadi. Contoh, Bapak Ibu Indramayu kalau tidur membatalkan wudhu apa enggak? Batal. Kalau Kanjeng Nabi tidurnya tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Nabi itu yang tidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kalau orang Indramayu begitu tidur itu batal. Karena kalau Kanjeng Nabi mohon maaf tidurnya menghadap ke kiblat, kepalanya di utara kalau di Indonesia ini ya, kakinya di selatan menghadap ke barat, tangannya untuk bantalan. Sampai bangun posisinya tetap sama. Tapi kalau orang Indramayu mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana. Pak Guru mau tidur tangannya di kepala, begitu bangun tidur tangannya di kepala bawah. Alasannya artis. Malah bisa tangi dulu melanjar ke naik Pak Camat. Ya. Jadi ini saja kita beda Pak dengan Nabi. Nggak mungkin bisa sama. Contoh lagi, sholat duha. Bapak Ibu Indramayu sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Kanjeng Nabi wajib. Sholat witir.
Bapak Ibu Indramayu hukumnya apa? Sunnah. Kanjeng Nabi wajib. Zakat, Kanjeng Nabi Bani Hasyim haram menerima zakat. Indramayu rame-rame golek zakat. Bahwa itu siapa yang janda? Gak berani ngaco. Saya mau makan uang, semuanya ngaku janda. Tadi yang ngaco cuma 2, yang maju 15. Jadi nggak sama lagi loh. Soal itu saja. Nah, kalau terkait ibadah yang nomor 4, Kanjeng Nabi terkait dengan ibadah, kita wajib sama dengan Kanjeng Nabi. Contoh Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka sholatnya orang Indramayu harus sama dengan sholatnya Kanjeng Nabi. Hajinya orang Indramayu harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Saya itu bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah tiap tahun bisa berangkat haji. Saya kemarin memberangkatkan haji Bapak Ibu saya, Bapak Ibu mertua istri saya. Saya belum daftar, saya akhirnya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad juga mau berangkat haji, minta yang bimbing Gus Miftah. Gus Miftah bisa berangkat, Raffi Ahmad nggak bisa berangkat. Akhirnya saya haji bersama Bapak Ibu mertua sama istri saya. Haji kita harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu Indramayu yang belum haji, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Yang belum rampung cakemnya sampai. Semoga orang Indramayu segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Ngomong sampai ya mati. Tapi kita doakan Pak Kuwu mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Kuwu hidup sendiri. Kalau Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat maghrib. Tapi kalau Pak Dan Ramil sama Pak Kapolsek, mereka pasti orang baik. Saya doakan dan saya berwasiat, tolong Pak Dan Ramil sama Pak Kapolsek jangan dikubur sebelum mati. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi kita tidak harus sama dengan Kanjeng Nabi. Tapi yang keempat harus sama dengan Kanjeng Nabi. Sudah jam 5:30. Saya mau perjalanan ke Sukabumi. Saling mendoakan, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Insya Allah. Bercandanya amin. Dapat uang lagi. Besok kalau saya pengajian ke Lelea lagi, saya tidak akan bawa uang. Saya isu Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad sallallahu
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ala sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia dan masyarakat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin berhormat dan yang dimuliakan, telah kita laksanakan bersama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama yang mulia Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang bertempat di Masjid Nurul Ihsan, Desa Cempe, Kecamatan Mulia, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu hadirin yang terhormat dan yang kami muliakan, akhirnya kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan. Kami semua putra putri Indonesia sopan santun